Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas petunjuk kebenaran firman-Mu kiranya kami boleh berlakukan dalam hidup sehari-hari oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi, "Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.'" Yang menjadi tema dari nas renungan kita ini adalah belajar hidup yang mau merendahkan hati seperti anak kecil. Pada keberadaan dan kesendiriannya, anak kecil pasti akan merasa bahwa dia atau mereka adalah lemah, perlu pertolongan dari orang tuanya atau dari saudara-saudaranya yang lain. Mari belajarlah dari sifat anak kecil di hadapan orang tuanya. Anak kecil merasakan sangat nyaman dan bahagia karena percaya orang tuanya adalah andalannya. Mereka pasti menjaganya, melindunginya, dan memeliharanya dengan baik. Anak kecil selalu merasa bahwa orang tuanya adalah segala-galanya, seperti tokoh kuat hebat yang mereka bisa tonton dari YouTube atau dari TV, yang mampu menjawab semua pertanyaan atau mengatasi semua masalah yang mereka hadapi. Anak kecil yang masih begitu polos pasti selalu rendah hati. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dan mengajak kita yang mengaku sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus untuk selalu sadar tentang segala dosa-dosa kesalahan kita, agar kita mau bertobat dari salah satu keinginan daging kita, yaitu kesombongan, mementingkan diri sendiri, dan mau hidup yang memiliki iman percaya seperti anak kecil itu yang polos, sehingga mau merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah Bapa Surgawi dan hanya mau hidup mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya. Sesungguhnya di dalam masa 1 hari setelah Paskah hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus untuk mempunyai ketaatan, kesetiaan, dan beriman teguh dengan cara mempunyai sikap hidup yang seperti anak kecil yang rendah hati, selalu rindu hidup dekat dengan Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita ini, mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Nya, dan selalu memuji memuliakan namanya yang maha kudus itu. Ingatlah akan apa yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 12 ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi yang telah berkenan untuk mengingatkan kami melalui renungan tentang kebenaran firman-Mu ini, supaya kami senantiasa mau belajar untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan ini, selalu dalam kondisi mau merendahkan diri, merendahkan hati kami seperti seorang anak kecil di hadapan orang tuanya maupun bapak ibunya. Itu sebabnya Bapa, ketika Tuhan memberikan apa yang Tuhan firmankan pada saat ini, memampukan kami juga oleh pertolongan Roh Kudus agar kami memperlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sepolos anak kecil yang memang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama kami umat manusia,
terutama yang paling dekat, yang dapat kami temui sehari-hari. Karena dengan konsep hidup kerendahan hati itu, maka kami akan senantiasa mendapatkan adanya kebahagiaan, kedamaian, karena kami adalah milik Tuhan yang Maha Kudus, yang sungguh-sungguh sangat begitu peduli dengan kehidupan kami, dan pasti juga akan menolong kami. Engkau akan menolong kami dengan sarana obat dan perawatan yang memungkinkan sakit penyakit yang saat ini masih kami derita. Akan Tuhan senantiasa pakai semuanya itu yang berkaitan dengan obat perawatan untuk memungkinkan kami boleh pulih dan sembuh, dan kami dapat sehat, berbahagia, karena kami selalu ingin ditolong oleh pertolongan Roh Kudus itu sendiri, memampukan kami untuk hidup berbahagia, yaitu bagi kami yang tidak hanya mau mendengar, mau merenungkan, sekaligus juga mau memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari, maka itulah kunci suatu kebahagiaan hidup yang Tuhan sudah, sedang, dan akan Tuhan karuniakan ketika kami memang boleh mengalaminya, karena kasih, karena pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, orang yang memang sungguh-sungguh mau mengaku, memuji, dan memuliakan nama Tuhan, mau beriman kepadamu sepenuhnya, maka Tuhan pasti akan menganugerahkan apa yang memang layak untuk kami terima, yang sepatutnya boleh kami alami. Itu semua harus sungguh-sungguh menjadikan kami tetap makin dekat kepadamu, dan tidak mengandalkan kekuatan maupun kuasa yang hanya terbatas pada diri kami ini masing-masing. Sambut apalah seluruh doa dan harapan kami ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau melengkapi dan menyempurnakan, dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.